Halo sahabat kenali, mohon maaf nih speed delay dari connecting internet kami karena kebenaran di luar juga lagi hujan, agak sedikit delay ya untuk connecting internetnya. Jadi kita coba gabungkan kita coba connect lagi, kita coba bergabung lagi mengundang Ibu Mila Prihatin untuk ikut gabung live bersama kita Kenali Jaya. Oke, sebelumnya untuk sahabat kenali, kali ini kita akan membawakan tema untuk bincang kenali ke-39 ini, kita akan membawakan tema mengenai good point thinking. Nah, tamu pembicara kita kali ini adalah Ibu Mila Prihatin. Oke, jadi Ibu Mila Prihatin ini merupakan desain interior yang memang sudah cukup berpengalaman dalam dunia desain interior. Jadi kalau misalkan teman-teman sahabat kenali ada seperti ibaratnya mungkin keinginan untuk membangun rumah atau mungkin nantinya juga ibaratnya pengen cari referensi, itu boleh banget tuh ibaratnya untuk ngunjungin Ibu Mira. Oke, kita mulai coba connect lagi dengan Ibu Mira Prihatin ya. Oke, saya mengingatkan lagi untuk teman-teman kenali dan juga sahabat kenali untuk selalu menjaga ya. Oke, Bu Mila, selamat malam Bu. Selamat malam, Mas. Itu yang Iya, terputus-putus punya iya Bu. atau saya ya? Punya kita Bu, putus deh Bu. Aduh, koneksi internetnya ini yang karena mungkin hujan ya Bu, jadi agak sedikit delay nih Bu. Mohon maaf Bu Mila. Agak lemot ya sebentar connectingnya. Ya, Bu Mila, gimana kabarnya Bu? Gimana Bu Mila kabarnya saat ini? Sehat Bu? Baik, sehat. Sehat ini nih Bu Mila, kalau boleh tahu Bu. eh yang pasti sih masih sibuk kerjaan interior, Tuh. terus juga apa namanya ada kerjaan kebenaran sekarang samaan dengan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Terus ya sama sekarang sibuk dikit-dikit acara Mayantara Jack ID seperti itu. Oh, iya 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 iya. Oke, oke Bu. Eh Sambungan internet kita dan juga Ibu Udah, kayaknya agak sedikit masih trouble ya, masih delay. oke, tapi Iya, kayaknya udah nggak lagi ya. eh Mas, ya udah. Tapi untuk Ibu kayaknya gambarnya, oh tapi udah fokus lah, masih udah oke ya Bu ya. Oke Bu, Kalau eh saya lihat di sini sih udah jelas ya Bu ya, udah jelas, udah jelas. udah jelas ya Bu ya. Oke Bu, oke, jadi Join. agak delay ya. Iya Bu. Oke Bu, saya mau tanya nih Bu. And thank you. Banyak teman-teman Mas Joko Oh seneng. iya Bu, benar. Maka tadi begitu pas saya juga ibaratnya buka, aku baca komen, halo Bu Mila. Wah ini pasti teman-teman desain interior semua ya Bu ya. Ya, Oke Bu, Bu bisa dijelaskan sedikit ya Bu sebenarnya untuk desain interior mungkin banyak nih Bu beberapa orang yang awam ya. Sebenarnya desain interior itu memang kerjanya apa sih Bu sebenarnya Bu? Kalau boleh tahu gitu Bu. di eh, Mendesain desain ruangan tentu interior ya. desain interior itu yang pasti
kita biasanya selalu dari awal bekerja dengan arsitek. Jadi bagaimana membuat ruangan itu pertama menjadi bagus, sirkulat ambience-nya dan benar desainnya seperti keinginan klien. Seperti itu kurang lebih sih, Mas Joko. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang ya bikin supaya lebih bagus, lebih nyaman gitu ya, Bu ya. Iya, kan Oke. sebenarnya tuh how to be living better ya, sebenarnya gimana kita punya kehidupan itu menjadi lebih baik ya, dengan Betul, adanya interior itu seperti betul. ya. Iya, lebih nyaman. Nah, sama halnya sih Bu, saya kan juga sebagai dikenal ini kan sebagai marketing ya Bu ya. Kadang-kadang tuh sometimes suka mengunjungi beberapa kantor arsitek atau juga kantor desain-desain interior atau mungkin rumah tinggal lah yang kita juga suka mengunjungi untuk melakukan presentasi atau apa. Nah itu kadang-kadang suka ketemu dengan desain-desain interior tuh, wow, ini rumah kok keren banget ya, desainernya tuh siapa, desain interiornya tuh siapa gitu. Itu yang kadang-kadang memang memang halus ya Bu ya, biar nanti di rumah itu jadinya betah, kerjanya juga ibaratnya jadi nyaman gitu. Jadi lebih enak gitu ya Bu ya. Oke, Ya, benar-benar. betul. Bu, saya mau tanya nih sih Bu, sebagai seorang desain interior nih sih Bu ya, kan tentunya Ibu suka ketemu dengan beberapa klien, terus beberapa mungkin ya klien lah. Sebenarnya tuh kita punya tips nggak sih Bu, gimana caranya supaya kita bisa tahu tuh kemauan klien itu apa gitu. Kadang-kadang kan antara kemauan klien dengan nantinya kita mau mendesain itu kan harus mix ya Bu ya, harus ketemu gitu. Nah sebenarnya ada tips gak sih Bu untuk kita bisa lebih cepat nangkep gitu Bu untuk kemauan klien itu seperti apa gitu Bu? Iya, yang pasti di sini saya pengen cerita masalah mengenai bagaimana sih kita desain supaya ibaratnya itu klien happy. Soalnya desainer itu akan senang at the end kalau kliennya itu merasa happy, merasa puas. Jadi di sini kalau saya bilang dari pengalaman-pengalaman yang sudah, kita harus tahu mengenai point of view. Jadi kita ngomongnya Oke, POV gitu ya. Nah, itu apa POV itu, point of view itu? Jadi cara berpikir kita supaya klien itu datang lagi ke kita. Karena apa? Karena uh, kita sudah menjalani point of view itu, cara berpikir itu dengan yang benar. Jadi kita harus tahu siapa kliennya itu. Lalu apa yang dibutuhkan sama klien itu? Karena tiap project kliennya kan beda-beda. Tiap project kliennya beda-beda, iya, kebutuhannya juga beda-beda. Nah, kita udah tahu siapa kliennya, kita udah tahu kebutuhannya apa, kita harus punya wawasan, juga wawasan tuh dalam arti oh
Halo kliennya Bu ini. Mila, suaranya putus-putus. Sorry Ini Bu Mila, soalnya saya putus. Suaranya putus-putus Bu Mila. kita cari tahu dong, A Oke. itu siapa? A itu gimana? Apa profesinya, apa hobinya, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ada connecting antara konsul kita sebagai desainer dengan klien. Nah, kalau itu semua hubung, itu apa namanya? Klien itu akan trusted ke kita. Sehingga Oke. apa? Sehingga yang kita propose, apa yang kita bicarakan, mereka itu mau mendengar. Yang susah itu kan kalau ketemu klien yang nggak mau mendengarkan kita seperti itu. Iya, betul Bu. Oke, putus lagi koneksinya. Duh, mohon maaf nih sahabat kenali. Kita coba sambungkan lagi ya dengan Ibu Mila untuk koneksinya. Sorry, mohon maaf sahabat kenali. Oke, jadi tadi dari Bu Mila sudah menyampaikan sebenarnya tips untuk meskipun kepotong ya, saya coba menangkap sedikit gitu dari pencapaian apa yang disampaikan oleh Bu Mila, caranya supaya cepat nangkep untuk uh, kita tahu kemauan customer itu atau kemauan klien itu untuk mendesain itu bagaimana gitu. Caranya adalah salah satu adalah pertama kita harus tahu nih sebenarnya klien kita itu siapa. Oke, klien kita itu siapa. Terus kebutuhan dia tuh apa? Dia pengennya apa nih gitu. Jadi kita harus tahu siapa klien kita. Mungkin apakah dia seorang uh, musisi bisa jadi karena kan setiap profesi memiliki apa ya pandangan atau mungkin interior tuh yang berbeda-beda keinginan. Oke, kita coba sambungkan lagi ya, teman-teman, sahabat kenali. Mohon maaf nih, sinyalnya kayaknya lagi agak jelek. Bu Mila, aduh, keputus lagi ya, Bu. Lama sebenarnya. Iya, iya, Memang aduh, jadi, aduh, kenapa ya, Bu? Mohon maaf nih, Bu. Internetnya atau internet saya sama internet Ibu sama-sama speed delay. Jadi saya juga dengar Ibu bicara juga agak potong-potong. Tapi oke, kita lanjut Ibu tips. Tadi kan Ibu udah sebutin tuh ada dua. Yang pertama adalah kita harus tahu sebenarnya background dari klien kita itu apa. Terus ya. kebutuhan dari klien kita itu apa. Oke, terus apa lagi nih Bu? Mila. Oh, tadi sambungannya udah panjang banget ya saya ngomongnya. Berarti keputus Aduh, ya. mohon maaf ya Bu. Iya Bu, keputus. Ya, jadi yang pertama itu kita harus tahu klien kita siapa, terus tuh yang kedua itu apa namanya? Kebutuhan klien kita itu apa, dan yang ketiga itu kita harus punya wawasan dalam arti uh, kita tahu klien yang kita hadapin itu siapa. Jadi kita tahu apa profesinya, kita tahu apa kegemarannya, kita tahu lingkungan sosialnya seperti apa. Nah, itu yang membuat hubungan kita antara konsultan, desainer dengan klien itu jadi connecting. Nah, dengan Iya, adanya connecting itu apa namanya? Klien itu akan percaya sama kita, trusted gitu. Jadi kalau klien betul. sudah trusted sama kita, enak jadinya apa yang kita ungkapkan, apa yang kita propose itu mereka mau dengar. Yang susah itu kan kalau ketemu klien nggak mau dengar, ya kan? Nah, supaya mereka mau Betul, dengar, kenal dulu sama dia. Makanya kadang-kadang kan betul. ada klien yang ada desainer tuh yang kliennya balik lagi, balik lagi, balik lagi. Ada yang udah sekali selesai kerjaan, udah bye-bye kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih Mas Joko. Iya, jadi intinya dari seorang desain interior juga harus punya apa ya? Harus bisa
tahu sebenarnya poin dia dari pengen ngedesain itu apa sih sebenarnya gitu ya Bu ya. Terus juga kita juga harus tahu nih dia tuh suka mungkin kembali lagi mungkin ke warna atau mungkin apa dia suka yang seperti ruangan yang terbuka atau yang simple atau yang gimana kali ya Bu ya, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi misalnya ada cerita nih ya. Nah, halo Iya, Fania. boleh Bu. Jadi ada ini. Saya diminta mengerjakan ruang office seorang direktur. Seperti. Wow. Nah, saya kan punya teamwork kayak gitu kan. Nah, terus staffnya bilang gini, Bu Mira saya nggak mau mahal-mahal ya. Saya maunya dan murah. Klien kan selalu gitu ya, bagus murah. Budget ya Bu ya, budget. Nah, yang ditangkap tim saya itu langsung ibaratnya A ditangkap A, kan seharusnya nggak gitu, ya kan? Jadi buat propose budget, terus saya periksa dong sebelum di submit ke klien. Itu dia benar-benar budgetnya tuh yang pakai barang-barang yang maksud saya sebenarnya nggak sesuai dengan posisi klien yang sedang dihadapi. Sebagai direktur, betul. Iya. Terus tuh dia bilang, kan mahal kalau pakai barang ini Bu, dia bilang kayak gitu, ya kan? Kan mereka minta yang nggak tinggi. Terus saya bilang gini, kan keputusannya ada di klien, bukan di kita, iya kan? Maksudnya kamu bilang murahnya kamu dengan murahnya seorang director itu kan beda gitu loh. Jadi kita harus posisi bahwa ya mungkin dia ngomong murah ya asal semua orang juga ngomong jangan mahal ya gitu. Tapi bukan berarti dikasih jelek gitu loh. Seperti itu sih. Bukan berarti dikasih barang murahan ya Bu ya. Nah. Jadi makanya sebenarnya juga kita di saat kita mau mungkin kasarnya sebagai desain interior di saat kalian mau mengajukan sebuah desain juga harus melihat juga profesi dari orang yang akan kita desain gitu ya Bu ya. Tentunya kan untuk ruangan betul. Tentunya kan juga kalau untuk ruang direktur atau mungkin untuk ruangan seorang karyawan kan pasti kompleksitasnya atau mungkin desainnya pasti berbeda ya Bu. Iya, speknya itu kan sebenarnya udah ada ketentuan. Betul, ya. Pakai apa, level ini pakai apa, itu kan sebenarnya harusnya takarannya masing-masing seperti itu. Udah ada level-levelnya lah ya. Oke. Ini ngomong-ngomong kok bisa ngomong-ngomong kok lancar, nggak putus-putus lagi ya. Ya semoga sampai nanti akhir acara lancar lah Bu. Oke, makanya waktu itu Ibu sempat kan yang Ibu cerita mengenai Ibu menangani suatu ruangan direktur, terus nanti dari tim Ibu karena sudah ibaratnya dimandatin lah untuk dikasih budget murah, makanya dikasih murah. Akhirnya gimana tuh Bu? Direvisi lagi untuk sesuai dengan levelnya si direktur dong tentunya ya Bu ya. Iya. Soalnya kan mereka juga merasa nggak dihargain ya kalau misalnya tiba-tiba dikasih kok cuman segini aja sih, iya kan? Iya, benar Bu. Saya setuju tuh Bu, betul. Saya setuju. Karena kadang-kadang klien juga maunya, kok lu kasih barang gue seperti ini gitu loh Bu. Yang beli gue loh gitu. Yang beli kadang-kadang. Oke, terus kan kalau setelah itu sebenarnya seorang desain interior kan tentunya pasti nggak mungkin ya Bu ya. Ibaratnya kalau misalkan seorang desain interior, maksudnya kan pastinya kan juga ketemu klien nggak hanya mungkin pas sekali ketemu langsung ibaratnya udahan, pasti kan dia juga nanti akan merekomendasikan desain Ibu gitu ke saudaranya atau gimana. Nah sebenarnya juga untuk menjaga relasi gitu Bu dengan klien itu sebenarnya ada caranya nggak sih Bu? Ada. Ya itu yang saya ada bilang. Ya Bu ya. Jadi
kita harus bisa memahami karakter klien itu seperti apa. Segitu banyak klien, sebenarnya kan macem-macem banget, ya kan? Betul. Jadi bersyukur ada dapat klien, terus tuh adiknya, terus anaknya, terus tetangganya gitu ya. Kan seneng ya kalau kayak gitu. Betul. Karena apa? Karena sama kita. Jadi ibaratnya, oh udah kalau pakai dia tuh kamu udah deh percaya. Nah, seperti itu. Betul. Ya kan? Nah, cuman kan kadang-kadang yang buat hubungan itu jadi rusak itu kan kalau ada ego ya sebenarnya ya. Nah, Iya, itu yang betul, Bu. harus balance aja sih sebenarnya. Kayak gitu. Iya, jadi kita sebagai desain interior atau penyedia jasa juga harus ibaratnya apa ya? Harus ya, Bu, mengenali itu harus banyak sabar-sabarnya, juga nggak boleh tahu memaksakan kehendak desain kita gitu ya, Bu ya. Mungkin bukan memaksakan ya. Kok teman saya Farid bilang nggak ada suaranya? Emang nggak ada suara ya? Ada kan ya? Ada sih, Bu. Suaranya ada, cuma mungkin ya. Jadi ibaratnya gini, kita itu gimana supaya hubungannya langgeng sama klien, ya itu yang tadi saya bilang sih sebenarnya kita harus memahami karakter dia sehingga dia itu percaya sama kita seperti itu. Jadi betul, bukan betul, hubungan Bu. Ibaratnya pembeli dan penjual aja seperti itu. Kita jual jasa, mereka beli jasa kita, bukan seperti itu aja gitu. Jadi lebih panjang lagi lah ya, Bu ya, bisa menjaga relasi hubungan itu gitu ya, Bu ya. Terus tadi sempat Bu Mila kan sampaikan ke kita, ketemu klien tuh yang kadang-kadang dia ngeyel gitu ya, Bu ya. Terus maunya keinginan dia aja gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan Ibu ketemu klien yang seperti itu sebenarnya ada nggak sih, Bu, ketemu klien yang ngeyel, itu Ibu ngadepinnya caranya gimana? Ibu pakai kalimat apa gitu itu untuk banyak ketemu banget. klien-klien yang seperti itu? Banyak ya, Bu ya? Banyak banget. Jadi misalnya gini, karena seorang desainer itu kan pasti udah sering banyak mengerjakan project. Jadi kan kadang-kadang melihat satu ruangan gitu atau melihat satu layout seperti yang dia lihat itu dia udah kebayang, oh nanti bangunannya akan seperti ini, oh ruangannya nanti akan seperti ini, oh nanti akan dibuat kayak gini. Biasanya tuh otomatis udah langsung kebayang. Nah, klien profilnya bukan seorang desainer, sehingga dia kan apa yang diucapkan oleh desainer itu kadang-kadang nggak kebayang seperti itu. Betul. Ya kan? Ya, kadang lihat gambar aja dia itu butuh waktu. Contohnya gini, waktu itu ada call itu klien itu nggak mau dikasih furniture. Terus saya bilang gini, oh oke, saya akan buat pola lantai seperti ini ya gitu. Nah, aduh Bu Mira saya nggak mau, pas ramean dia bilang gitu. Percaya? Enggak pasti, saya bilang kayak gitu kan. Cuman kan kalau digambar AutoCAD, digambar kerja, itu kan betul, karena banyak rasanya rame kan. Terus betul. Saya bilang gitu, apa namanya, harus dikasih contoh kadang-kadang. Dikasih contoh komposisi warnanya seperti apa, kadang dikasih mock up, sehingga dia akhirnya, oh oke deh, kebayang. Nah itu sampai berapa bayangannya kali seperti akhirnya, ini. iya pas udah selesai, dia baru ngerasa, oh ya ampun ternyata bagus ya, saya nggak kebayang soalnya tadinya, kayak gitu. Jadi memang kita yang harus iya, harus kita yang lebih ibaratnya bisa mempresentasikan ke klien itu, oh nantinya bakalannya jadinya seperti ini gitu ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, di zaman iya, agak delay ya. Oke.
Bu, biasanya sih kalau misalkan tren saat ini ya Bu, untuk desain interior itu lagi musimnya apa sih Bu? Wah, apalagi sekarang ini kan lagi musim-musim pandemi ya Bu ya. Jadi ada nggak sih tren interior yang lagi berkembang saat-saat ini gitu Bu, untuk saat masa pandemi seperti ini Bu Mira? Proyeknya apa dulu? Jadi Oke, Jadi proyeknya itu apa dulu? Tapi kalau kita lihat sebagian besar, jadi kayak seperti office misalnya, office kan sudah ada iya, aturannya. Jadi betul, eh social distancing. ya persentase per meternya itu sudah berbeda. Kalau misalnya dulu 1:8, sekarang 1:12 seperti itu, ya kan? Betul, Terus mengenai iya, sistem sirkulasi udara juga kan udah berubah ya. Sekarang ada yang pakai PC segala macam kayak gitu. Nah, untuk rumah tinggal pun juga ikut berubah. Jadi posisi misalnya posisi kalau dulu yang namanya kamar mandi di luar ya, bukan yang di kamar gitu. Biasanya di dalam, sekarang kan sudah bukan sekarang sudah, tapi diupayakan supaya begitu orang masuk ke dalam gedung ruangan itu ada untuk membilas tangan misalnya. Jadi lebih oke. aspek higienis itu lebih dipikirkan karena memang seorang desainer itu kan justru harus mengeducate kliennya seperti itu sih Mas Joko. Iya, benar sekali Bu. Karena kan memang lagi masa pandemi ini, jadi pastinya hal-hal yang memang lagi diperhatikan di saat pandemi itu ya dicoba dituangkan juga gitu ya Bu, dalam desain interior gitu ya Bu ya. Iya, Terus oke, Bu, pastinya kan Ibu punya tim nih ya, tim untuk desain interior sebelum nanti Ibu nge-review dari tim Ibu untuk desainnya apa segala macam. Pastikan juga mungkin pernah atau ada pengalaman gitu Bu, punya tim desain interior yang baru atau pemula. Nah, terus biasanya kesalahan dari desain interior pemula itu apa aja sih Bu, sebenarnya Bu? nah kesalahan dari seorang desainer pemula itu dia itu menangkap apa yang diucapkan klien A dia tangkap A, apa yang klien ucapkan B ditangkap B. Nah, padahal kalau kita udah makin lama bergelut di bidang ini, kita biasanya mengamati dan menilai kan. Kadang-kadang kan klien ngomong A bukan berarti maunya benar-benar A. Ya itu seperti yang tadi Ah, saya betul. Betul. itu. Saya mau murah ya Mir, ya bukan berarti Iya, dikasih yang betul. enggak gitu loh. Ya Murahan gitu ya. Betul, betul, betul. loh kayak gitu juga seperti itu. Nah, jadi eh itu sih caranya ya kita harus eh, sering-sering men-encourage mereka ya, membimbing mereka jadi supaya mereka juga percaya diri. Kadang-kadang yang kesulitan bagi desainer muda itu kan mereka nggak percaya diri untuk fight sama klien untuk Menuangkan ngejelas. idenya. Oke. Iya, dan kadang-kadang kan klien itu tahu, oh ini anak baru. Dia kan kadang-kadang juga suka seenaknya kalau sama anak, wah anak baru nih, Betul. gitu kan. Iya. Percaya dirinya, courage gitu loh. Jadi mungkin karena mungkin dia sebagai pemula, terus juga ibaratnya pengalamannya juga belum banyak ya Bu ya, jadinya pasti masih timbul rasa ketakutan gitu. Jadi maunya klien ketiplok 100% ya benar-benar maunya klien, padahal kan sebenarnya juga harus dikembangkan lagi gitu ya Bu ya. Ya, ya benar. Ya, tuh. Oke, pasti nih kalau Bu Mila kan udah ngedesain interior itu banyak ya Bu. Mulai dari residence, terus juga dari office, terus dari apartemen juga, atau mungkin kayak Ibu yang sampaikan tadi juga hall atau ballroom gitu ya Bu. Itu kalau dari beberapa aspek tersebut, itu yang paling menantang tuh ruangan apa sih Bu untuk didesain? Kalau saya bilang itu sebenarnya nggak ada yang
jadi primadona Berat ya. sebelah. Iya. Ya, karena seorang desainer kadang-kadang menemukan ruangan biasa bisa jadi luar biasa itu udah tantangan banget, ya kan? Apalagi contohnya ya, apa ya contohnya? Bidang miring, ya kan? Iya. Kadang-kadang ada bangunan yang kayaknya itu terbuang. Jadi arsiteknya itu eh, karena memikirkan pemanfaatan lahan gitu. Jadi kadang nggak simetris, nggak lurus, nggak bujur Betul. sang, Iya. ya kan? Nah, Iya. pemanfaatan ruang terbuang itu yang kadang-kadang itu justru tantangan tersendiri gimana supaya setiap sudut ruangan itu tetap menarik. Kan jangan sampai kita misalnya foyer bagus, main entrance bagus, living room bagus, tiba-tiba di bawah tangga tempat gudang kardus-kardus, misalnya gitu. Betul, betul, Bu, betul. Habis belanja gitu terus wah ditaruh di bawah tangga gitu, ya kan? Nah itu kenapa Iya, bisa betul. sampai kayak gitu ya? Karena nggak dipikirin untuk menaruh barang Betul. belanjaan itu di mana. Terus tuh tangga sebaiknya di bawahnya itu di treatment seperti apa. Jadi memang kita harus belajar untuk berpikir secara keseluruhan. Jadi jangan cuma apa namanya copy paste desain aja. Harus dipikirin bener-bener fungsinya, terus tuh nantinya itu akan menjadi apa, terus tuh kebiasaan kliennya itu seperti apa. Kadang-kadang gini, misalnya nih Mas Joko, sepatu, ya kan? Iya. Ini kalau mungkin urusannya apartemen atau residensial ya, bukan komersial. Nah, kadang-kadang bangunannya udah bagus, tapi di depan berderet-deret sepatu, di foyernya berderet-deret sepatu, kan jadi jelek, iya kan? Betul, betul, Bu. Betul, betul. Kan harus dipikirin solusinya dari awal, sebenarnya kan seperti itu. Nah, itulah. Nah, itulah tugasnya desain interior ya, Bu, ya. Jadi sebelum ruangan itu ditempati, jadi bisa memaksimalkan fungsi ruangan lah gitu. Jadi jangan sampai Ya, desainnya udah bagus ternyata sepatunya pada ambulan gitu kan juga jelek ya, Bu, ya. iya. Aduh. Oke, seru banget nih bincang kenali kita saat ini. Jadi kita coba eh, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya mau kasih info nih ke Kenali Jaya nih Bu. Sorry ya Bu ya, saya kasih info sedikit mengenai Kenali Jaya. Jadi kalau misalkan di desain interior nih Bu, pengalaman saya nih Bu, saya kadang-kadang suka ke rumah klien atau mungkin ke hotel atau mungkin ke villa-villa itu memang atau mungkin ke restoran lah itu suka ada permintaan yang namanya partisi kaca lipat atau mungkin for the set glass system atau apa segala macam. Nah, Kenali Jaya nih ada Bu produk seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan untuk rumah-rumah tinggal, biasanya kan ada penyekat tuh Bu antara ruang keluarga dengan kolam renang atau mungkin dengan taman gitu ya. Nah, kita punya produk nih Bu. Ini namanya for the side glass system. Jadi pintu partisi kaca lipat, dia frameless. Jadi dia tidak pakai frame. Jadi terkesannya itu view-nya tuh lebih luas. View-nya lebih luas, view-nya lebih luas. Jadi kesannya kayak nggak ada penyekat, tapi AC juga tidak bocor, terus nyamuk juga nggak bisa lewat, serangga juga nggak bisa lewat karena kita di antara pintu kaca ini kita sudah pakai gasket tentunya. Oke, selain for the set, nah untuk nih kalau Ibu tadi sampaikan mengenai kamar mandi ya Bu ya, kita juga ada shower glass biasanya dipakai untuk rumah tinggal atau mungkin hotel itu kita juga ada produknya. Jadi lebih ke kamar mandi private ya Bu ya. Tapi kalau untuk kamar mandi publik seperti yang di mall-mall, public toilet itu kita juga ada sih. Oke, nah ini sliding nih Bu, sliding untuk ruangan wardrobe. Ini saya pernah ada project di Admiralty Residence.
ini rumah tinggalnya Pak Hadi ya. Waktu itu dia minta, Pak Joko, tolong dong buatin pintu sliding buat ruang wardrobe saya, dibilang gitu. Nah, cuma saya pengennya ruang wardrobe saya kacanya kaca cermin. Bisa nggak Pak? Bisa Bu, saya bilang. Maunya customer seperti apa, kita ikutin. Oke, nah, terus kita coba kembali ke pertanyaan dari sahabat kenali ya Bu ya. Jadi ada pertanyaan dari sahabat kenali gini Bu. Terkait dengan pengalaman Ibu Mila dengan budget untuk ruangan direksi, apa ada tips untuk meyakinkan klien menggunakan bahan-bahan bukan hanya murah, tapi juga mengutamakan kualitas dan keamanan? Misalnya merek Broom gitu Bu. Jadi mengenai budget ini tuh untuk ruangan direksi itu Ibu tipsnya tuh meyakinkan klien tuh gimana gitu Bu, dengan menggunakan bahan-bahan tuh yang tadi kan dibilang kan oh harus murah, tapi Ibu bilang oh nggak harus murah, pakai ini. Nah, caranya Ibu untuk meyakinkan ke klien tersebut gimana Bu? Oh iya, makanya kita perlu banget ya, seorang interior designer tuh makanya senang banget kalau dikasih product knowledge sama sama industri seperti itu. Karena apa? Karena kita itu haus dengan produk-produk baru. Jadi kita bisa meyakinkan klien kalau kita paham produk itu kan. Iya kan? Iya, jadi betul, kalau betul. Kita menawarkan propose sama klien suatu produk, tapi kita ibaratnya kita nggak ada ilmunya, ya kita kan nggak bisa menjelaskan dengan benar seperti itu. Iya. Betul Bu. Contohnya apa ya? Ini boleh nggak sih jebut produk apa, tertentu? Nggak boleh ya? Misalkan mungkin produknya apa gini, Bu? Apa? Iya. Misalnya gitu, saya pengen buat skylight, misalnya seperti itu. Oke, ya. Kanopi ya Bu ya. Ya skylight untuk di suatu ruangan gitu, untuk ambien. Nah terus biasanya kalau dulu kita pakai akrilik seperti itu. Akrilik itu kan ada apa namanya sambungannya, ya kan? Terus kadang sinarnya itu nggak merata. Jadi misalnya di tempat lampu dia terang, tapi makin jauh dia makin redup seperti itu, ya kan? Cukup-cukup tiba-tiba saya ada suatu kegiatan atau pameran atau apa, menemukan material baru. Material baru bisa dipakai sebagai pengganti akrilik. Harganya mungkin agak lebih mahal karena dia barang baru seperti itu. Iya. Nah, tapi kita ibaratnya kita bisa memberi penjelasan ke klien bahwa misalnya dengan pakai material ini sinarnya jadi lebih menyebar. Dengan material ini nggak ada sambungan, jadi pasti lebih bagus. Terus tuh after service-nya bagus, ya kan? Barangnya nggak susah. Nah, klien apalagi yang bisa didebat, ya kan? Ya mereka mau aja ganti. Jadi memang butuh banget desainer itu apa namanya terus updating sih, seperti itu sih Mas Joko. Iya, harus ibaratnya sebagai desain interior itu kita juga harus tahu produk-produk baru atau mungkin produk-produk yang memang sebagai pengganti untuk dari desain-desain lama gitu ya Bu ya. Perkembangan dari beberapa produk kita juga sebagai desain interior juga harus mengerti gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Ya, terus kembali Bu mengenai apa kalau desain interior pemula nih Bu, ya kan banyak banget tuh sekarang tuh kalau saya lihat di sosial media ya Bu ya, banyak tuh mungkin desain interior yang memang mungkin kaum milenial sih ya Bu ya. Nah kaum milenial itu yang untuk
mereview dari dia punya desain interior apa segala macam gitu Bu. Nah pastinya kan juga untuk menjadi seorang desain interior itu kita juga harus mempunyai basic ya Bu ya. Basic ada sekolahnya lah kasar kayak gitu kan. Ada sekolahnya. Nah untuk teman-teman yang pengen ikut, pengen jadi seperti Bu Mira nih, bisa jadi desain interior gitu kan. Itu kira-kira ada tips gak sih Bu untuk bisa kita ngambil jurusan desain interior itu gitu Bu? Kan ada sekolahnya ya. Maksudnya di Betul. universitas ada jurusan desain interior seperti Iya. itu. Mm-mm. Nah, untuk masuk ke dalam dunia desain interior itu pasti kan dia juga punya harus ada punya apa ya seperti minatnya terhadap gambar kan karena juga kalau saya lihat nih kalau desain interior tuh harus bisa gambar AutoCAD ya Bu ya atau punya apa gitu. Kira-kira Yang kalau kita pengen kayak desain interior gimana? Mm-mm. Iya pasti Bu? sih itu seorang desain interior kalau saya lihat itu dia harus punya persepsi ruang yang bagus ya. Karena kita itu berhubungan dengan ruang. Dia harus Betul. punya ruang yang bagus, dia juga harus punya taste yang dalam arti taste yang bagus, pastinya kan dia tahu komposisi, harmoni itu seperti apa standarnya aja. Ya maksudnya kalau buta warna kan ya nggak mungkin ya jadi Iya, seorang nah desainer kan. antara hijau sama biru dia nggak bisa ngebedain juga nggak boleh ya Bu ya. Jadi bukan bukan hanya menggambar sih ya, kadang-kadang malah desainer interior itu bukan yang jago gambar. Jadi Oh, dia bukan berarti seorang desainer interior tuh harus jago gambar, enggak. Tapi dia punya persepsi ruang, dia udah bisa bayangin bahwa ruangan 5x5 itu bisa dijadiin apa, ruangan dengan yang tinggi misalnya dengan luas sekian itu bakal bisa dijadiin apa seperti itu. Nah, persepsi ruang itu yang mungkin justru paling dibutuhkan. Selain itu nanti ada tes, baru ada teknik. Teknik itu kan sebenarnya belajar pada saat bangku kuliah seperti itu. Akhirnya nanti dia makin jago, ya jadi makin tinggi ya, jam terbangnya makin tinggi kayak gitu. Nah, iya John, pasti ya. Jadi Oni, wah teman-teman Ibu nih banyak yang bergabung ya Bu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman sahabat kenali yang pengen jadi desain interior seperti Bu Mira, tentunya harus memiliki semacam wawasan atau mungkin ide-ide yang cemerlang ya untuk menempatkan suatu ruangan itu mau dibikin seperti apa gitu ya Bu Mira ya. Terus baru nanti tesnya ke arah mana gitu kan. Terus nanti juga baru secara teknik yang memang sudah ditempuh melalui bangku kuliah gitu ya Bu ya. Nah, terus kalau untuk sekarang-sekarang ini kan untuk yang di kantor nih Bu Mila, itu kan memang kita selagi masa pandemi seperti ini. Nah, sebenarnya kalau dari ada nggak sih Bu pengalaman Ibu saat-saat ini dari klien itu yang pengennya mendesain ruangan kantor di masa pandemi seperti ini gitu Bu? Selain rumah tadi ya, kalau rumah kan tadi dilengkapi dengan hand sanitizer atau mungkin kalau dulu kan Bu inget gak Bu waktu tahun 90-an tuh suka ada wartel ya Bu ya disekat-sekat apa mungkin ada desain ke arah ke sana atau gimana gitu Bu ya saat-saat ini mungkin untuk ngedesain suatu kantor ada. Justru sekarang itu ada ya kantor sedang berbenah diri ya. Karena apa? Karena memang kantor itu kan sebagai space tempat berkumpulnya orang-orang, ya kan? Bagaimana tempat berkumpulnya orang-orang, tapi bisa tetap mematuhi aturan, ya kan? Supaya kita betul terhindar kondisi pandemik yang sedang berlangsung sekarang ini. Jadi justru kantor tuh sedang berbenah sekarang. Banyak kantor yang sedang berbenah. Nah, metodenya seperti apa, mau seperti apa, ada standar-standar khususnya yang harus dipenuhin itu ada.
Nah, Iya. standar tambahannya itu tergantung tiap kantor masing-masing seperti itu. Sama dengan kafe lah ya, kafe kan juga gitu. Jadi kalau dulu saya ingat saya pernah ngerjain kafe dulu ya sebelum pandemi. Iya, Bu Mila. Kalau Aha. saya itu bukan saya, kalau desainer kan mereka memikirkan layoutnya, terus memikirkan sirkulasinya enak seperti itu kan. Terus saya kena marah sama klien saya. Aduh Mir, ini jualan saya jadi dikit banget. Kamu bangkunya kurang banyak Mir. Dibilang kayak gitu. Terus Oke, iya. tapi selalu rapet kayak gitu, iya kan? Nggak mau, saya mau jualannya banyak. Nah, kita akhirnya kompromi, ya jadinya nggak bisa seperti yang kita mau bener-bener 100%. Karena dia intinya mau jualan. Nah, sekarang kan nggak bisa Iya, kayak gitu. betul, Tetap harus ada betul. gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi semuanya berubah. Sudah sejak pandemi ini jadi mempengaruhi desain interior juga gitu ya Bu Mila ya. Bu, terus kalau untuk yang di rumah tinggal gitu Bu, biasanya kalau untuk eh, kebanyakan ya sekarang itu kalau saya lihat itu kan karena memang keterbatasan lahan gitu ya Bu ya. Itu memang sekarang ukuran rumah tuh tanahnya tuh jadi kecil. Kalau saat-saat ini ya Bu ya, kalau saya lihat yang seperti di Pantai Indah Kapuk untuk kaum-kaum milenials itu tanahnya mengecil dibanding zaman-zaman dulu gitu ya Bu. Ada tantangannya nggak tuh Bu untuk seorang desain interior ya untuk ngedesain ruangan yang aduh tanahnya sempit gitu. Terus di kemauan milenials yang kompleks gitu, Bu. Itu gimana tuh, Bu, biasanya, Bu? Ya. Ya pastinya karena mahal ya sekarang ya harga tanah ya. Kalau dulu kan nggak Oh, mahal oh, ya. mahal banget. Betul, Bu. Makin ke sono juga mahal juga gitu, Bu. Ya, jadi eh, kantor saya kan di Kemang ya. Nah, terus Iya, ada pembangunan istilahnya itu apart house gitu. iya, Saya pikir apa nih apart house gitu kan ya? Apartemen bukan, house bukan berarti gitu kan? betul. Saya Iya, pengen tahu gitu kan? Saya nanya-nanya gitu. Oh ini apart house ini house dengan konsep apartemen Bu Mira, kata marketingnya seperti itu. iya, iya, Nah, betul. memangnya seperti apa kalau kalau house dengan konsep apartemen itu seperti apa kan? Jadi memang dia ke atas. Jadi di bawah garasi, di atas living room, sama pantry, di atasnya lagi ini apa namanya kamar. Nah, jadi Kamar, betul ya. ruangan itu lebih melebar sekarang jadi kayak tiang. Terus saya tanya dong, itu tanahnya berapa sih? 28 Bu Mira. Saya tuh sampai mikir 28 apa ya? Tuh, apa 280 tuh? meter. Terus tuh 28 meter persegi. Oh, hah? Meter 28 meter. persegi. Tapi dia bisa dapat semuanya loh. Luar Betul. biasa. Iya, makanya itu juga, iya. Jadi Dan itu sekarang memang kalau saya lihat juga, sekarang arsitek buat rumah di lahan kecil tapi manusiawi. Itu sekarang kayaknya arsitek lagi populer banget ya kayaknya. Nah, interior betul, tinggal betul. ruangan kayak gitu tetap enak sebagai hunian jadi nggak kayak sangkar burung. Ya kan itu tantangan interior design. Saya juga beberapa memang kalau saya lihat itu makin lama tuh ruangan makin sempit, tapi kebutuhan kita juga semakin kompleks gitu ya. Jadi sekarang bangunan itu bukan menyamping, tapi malah lebih tinggi gitu ya Bu ya, ke atas gitu ya Bu Mila ya. Oke, lebih ke kompleks kayak gitu ya. Terus coba kita lihat pertanyaan dari beberapa sahabat kenari ya Bu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu
Yani 125 ya. Oke, Bu, ini ada yang ditanyakan nih Bu dari sahabat kenali. Mereka Ya, bertanya bagaimana cara pemilihan bahan yang murah dan berkualitas. Jadi bahannya itu murah tapi berkualitas. Nah itu sebagai desain interior itu mungkin Ibu ada caranya atau mungkin ada metodenya gitu Bu. Gimana Bu? saya malah justru pengen tanya ke Narijaya, ada nggak yang murah dan berkualitas? Narijaya Gak ngeluarin nggak ada produk? Bu, gak ada kita. Jadi Tahu ya, Mas Joko ya. jadi ibaratnya kasarnya gini ya Bu ya. Ya kalau mau ada harga, ada harga ya ada nilai gitu ya Bu ya. Ibaratnya ya harga nggak bisa ngebohongin lah ya Bu ya. Terus ini ada lagi nih Bu. Oke, jadi untuk Bu Yani tadi untuk bahan yang murah dan berkualitas tergantung ya mungkin ya. Jadi mungkin ya sesuai dengan ya segaris lurus lah. Jadi kalau misalkan mau bahannya bagus Mungkin, ya mungkin agak sedikit pricey. mungkin Gimana begini, Bu? Mas Joko. Mungkin gini, jadi Iya, kita dari awal sudah bilang ke klien. Jadi contohnya gini, waktu itu saya ada buat bagian pintu lemari misalnya gitu ya. Nah, pintu lemari iya, itu kan kayak dia mau sliding door seperti itu. Nah, iya, itu kan relnya macam-macam, ya kan? Ada iya, rel di bawah, ada relnya yang di iya, atas, ada yang di atas. pintu lemari, ada yang pintunya di depan rel, seperti itu nggak kelihatan. Iya, Nah, itu semuanya tuh, itu kan harga beda-beda. Nah, betul. perlu bagi itu untuk bisa menjelaskan ke klien, nih yang kayak gini, yang relnya nggak kelihatan, itu harganya sekian ya. Harganya Yang seluruh sekian, betul. harga kan. Ini yang Sekian. sekian bunyi duk ya, gitu ya. Jangan protes loh. Jadi memang kita makanya berubah, kita tuh ngerti gitu loh. Seperti itu. Iya, jadi pastinya juga sebagai desain interior menyampaikan juga beberapa pilihan bahan ya Bu. Ya mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi mengenai oil. Ya kalau mau oil yang murah ya mungkin agak sedikit bunyi, ngejedok gitu ya Bu ya. Ya, Tapi klien dia terima apa enggak gitu kan. betul, tinggal nanti kliennya mungkin setelah dia tahu, oh kok bunyinya ngejedok, nggak jadi deh Bu. Saya pakai yang bagus aja, yang slow motion gitu ya Bu ya. Sering gitu. Oke, kita kembali lagi nih ke sahabat kenal ini. Ada dari Pak Poa James. Eh, ada yang tanya nih Bu, sebenarnya perbedaan di bangku kuliah dan pengalaman yang didapat pada saat praktek apa bisa disinkronkan gitu Bu? Jadi mungkin pertanyaan dari Pak James, ada yang disinkronkan nggak dengan pengalaman Ibu di sebagai desain interior, terus nanti dengan ilmu yang Ibu dapat di bangku kuliah gitu? Itu beda banget sebenarnya. Jadi pada saat kuliah, ini pengalaman pribadi saya sih ya. Pada saat Iya, kuliah iya Bu itu Mila. kita rasakan adalah kita belajar konsep dan teknis. Jadi konsep itu apa namanya? Kita belajar konsep itu dari telaah data, apa kebutuhan klien, terus nanti realisasinya seperti apa. Jadi step by step dari konsep itu kita belajar. Terus teknis, ya kan? Desain yang benar itu seperti apa, desain yang salah itu seperti apa. Nah, begitu, cuman kita kan cuman belajar. Kita nggak berhadapan sama klien, kita nggak berhadapan dengan industri, kita nggak berhadapan Betul. dengan supplier, iya kan? Nah, yang membuat kita makin lama makin meningkat apa namanya pengalaman Berkembang. diri kita itu kan karena pengalaman dan makin banyak bertemu dengan orang
betul. Sinkronisasi itu bahwa apa yang kita dapat di kuliah itu pasti akan terpakai terus sampai kita tua sebenarnya. Tapi itu hanya dasar. Benang merahnya mungkin ya Bu ya. Iya. Nah, jadi kita bagaimana menjelaskan konsep ke klien, bagaimana kita membuat garis yang benar. Nah, itu dari bangku kuliah. Tapi nanti setelah di lapangan, setelah bekerja gitu, itu makin banyak masalah, makin banyak kita makin ya ibaratnya makin mateng lah. Makin ya, pintar ya Bu ya. Makin mateng gitu ya Bu ya. Benar-benar. Jadi memang ya tidak menutup kemungkinan ya memang berdasarkan pengalaman juga gitu ya Bu ya. Ya, benang merahnya tuh ya itu. Jadi itu adalah ilmu dasar bangku kita kuliah. Ya di kemudian hari ceritanya. Iya, baik. Aduh, seru banget ini Bu Mira. Memang jawabnya langsung up to date, langsung secara garis besar gitu Bu. Terus nih Bu, satu lagi nih Bu, pertanyaan dari sahabat kenali, dari Yus Zikri. Bagaimana tips dan trik mix and match untuk interior yang memberikan efek tuh berkesan luas, dan tren warna dan bentuk interior ke depan itu seperti apa sih Bu? Jadi tipsnya untuk mix and match, untuk ruangan yang tadi sempit itu untuk berkesan luas, terus apakah ada tren warna dan bentuk interior ke depan Bu? Gimana Bu? Pasti ada. Kalau mix and match itu udah pasti ya, interior designer itu pasti melakukan mix, ya kan? Kita kan nggak mungkin hanya pakai satu material. Kita nggak mungkin tidak memadu-madankan sesuatu, ya kan? Betul. Jadi, betul. Ruangan sempit menjadi kelihatan lebih luas. Itu adalah permainan material, permainan warna. Itu yang jadi kunci. Iya, benar. Permainan material dan permainan warna. Nah, kalau mix and match, tadi mix and match itu sebenarnya ya padu padan gimana supaya misalnya ini lebih kelihatan cozy. Warna cozy itu seperti apa sih? Bagaimana ruangan ini misalnya kelihatan high tech misalnya ya, material-material yang high tech itu yang memberi kesan high tech itu seperti apa sih ya? Itu kan kita perlu paham. Betul. Betul. Kalau mengenai ya pasti tidak ya. Dan itu kan selalu itu berkembang yang ya Bu, berubah. Iya, setiap tahun pasti ada tren. Ada tren ya Bu ya. Oke. Kecuali ini loh ya, kecuali kalau misalnya interior yang klasik ya. Klasik itu sebenarnya itu tren mengikuti zamannya itu lebih ke teknologinya. Jadi misalnya mereka itu menggunakan smart home, ya kan? Iya. Jadi stylenya sendiri, kalau klasik itu kan udah pasti dia punya pakem sendiri gitu kan, nggak mungkin namanya juga klasik. Buat jadi modern itu kan ya udah beda lagi urusannya, ya kan? Tapi ya itu yang tadinya misalnya pakai manual jadi nggak manual lagi seperti itu. Betul Bu. Ya seperti contohnya di Kenarijaya nih Bu, kita ada handle kan, biasanya kalau handle kan dipegang ya Bu. Kalau sekarang kan cukup pakai kartu atau mungkin pakai pin. Jadi ya Kenarijaya sebenarnya sudah mengikuti tren zamannya sih Bu. Ada ya kemarin. Ada Bu. Dong Mas Joko. Waduh, kayaknya tim saya harus segera datang ke kantor Ibu nih untuk memperkenalkan Ibu. Warnanya atau cuma hitam aja? Kalau untuk warna kita ada hitam sama silver sih Bu, untuk yang touchscreen seperti ini gitu Bu. Kalau sekarang itu kan kalau saya lihat itu lebih ke industrial ya mungkin ya Bu ya. Sekarang banyak-banyak yang kayak gitu kan lebih ke industrial. Nah ini di luar dari konteks ya Bu ya, atau mungkin apa nih, ada satu lagi nih Bu, pertanyaan dari Warung_radius 3 kilo. Dia ada pertanyaan seperti ini Bu ya.
bagaimana caranya supaya furniture material kayu di rumah itu bebas rayap, Bu. Gimana nih Bu Mila? Mungkin ada pengalaman nggak Bu? Apalagi kan kalau untuk yang tadi seperti Ibu bilang kan kayak rumah-rumah yang apa yang itu ya Bu ya, maksudnya yang itu kan pasti ada unsur-unsur kayunya gitu loh Bu. Ya. Pernah ketemu nggak sih Bu, begitu baru diinstal mungkin dari supplier itu langsung ada rayapnya, nah itu treatmentnya atau apa mungkin bisa ada sharing pengalamannya Bu Mila? Ada, itu suka sering banget kejadian masalah rayap, terutama di daerah tertentu. Itu kan memang ada daerah yang tingkat rayap tinggi. Nah, jadi eh, kalau rayap udah pasti kontraktor itu kan akan memberi anti rayap pada saat pembangunan, ya Betul, kan? obat ya. Disuntikan ke tanahnya, disuntikan ke bangunannya, disuntikan ke kayunya. Tapi kadang-kadang itu memang ada klien yang nggak memaintain. Jadi itu memang harus di-maintain. Nggak bisa cuma sekali pada saat Oh, dibangun. Terus udah bye-bye kayak gitu. Enggak. Jadi mungkin tiap 6 bulan sekali dia harus ulang lagi seperti itu. Jadi dari yang udah-udah memang harus di-maintain. Seperti itu. jadi harus ada perawatan ya Bu Mila ya. Kalau rayap itu Baik. ya Bu ya. Oke, jadi Seperti mungkin itu. jamurnya mungkin nggak bisa hanya dikasih di awal aja. Tetap harus 6 bulan sekali atau mungkin setahun 3 kali atau 4 kali harus di maintenance, dikasih obat anti rayap lagi Betul. gitu ya Bu Mila. Oke Bu, Bu Mila, nih pertanyaan terakhir nih Bu ya. Sedikit Bu, sedikit nih pertanyaan tambahan. Mungkin banyak juga di sini mahasiswa interior yang penasaran tentang Himpunan Desain Interior Indonesia nih Bu. Ibu di Ya. HDI sekarang lagi sibuk apa nih Bu? Kemarin saya lihat Ibu lagi sibuk-sibuknya acara Mayantara nih Bu. Seru nggak sih Bu Ya. acara jadi bagian dari HDI itu Bu? Nah bisa dijelaskan ya Ibu mengenai acara Mayantara ini Bu? Seru banget pastinya. Jadi sebenarnya seorang eh, desainer interior. Jadi gini, sebenarnya apapun bidang keilmuan kita, kita kan ada awareness terhadap profesi kita. Supaya profesi kita Iya. ini misalnya maju, profesi kita itu tetap eksis, profesi kita itu apa namanya tetap selalu bisa makin berkembang seperti itu. Nah, HDII, Himpunan Desainer Interior Indonesia itu adalah wadahnya, asosiasi untuk uh, perkumpulan para interior designer, sehingga mereka apapun yang mereka butuhkan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan desain interior, mereka bisa dapatkan seperti itu. Baik, jadi memang berupa keanggotaan, jadi harus mendaftar. Nah, itu sendiri sebenarnya selain banyak mendapatkan info, yang pasti apa namanya sebuah asosiasi itu kan selalu membuat acara. Membuat acara itu untuk apa? Yang pastinya buat networking seperti itu sih. Betul, membangun jaringan ya Bu ya. Soalnya kan memang kita bekerja itu kan penting banget membangun suatu jaringan, Relasi. relasi. Nah, acaranya seperti apa? Macam-macam. Nah, kemarin yang terakhir ini malam ini sih penutupan ya. Malam ini penutupan itu acara Mayantara Jack ID. Jack ID itu Jakarta Interior Design. Jadi HDI DKI kita bekerja sama dengan Mayantara. Mayantara itu seperti apa namanya virtual festival desain. Oh, Nah, oke. sehingga terjadinya event ini. Itu untuk apa? Untuk sebagai wadah para desainer. Kan sekarang kan kondisinya semua serba virtual, tapi kan kita tetap pengen Betul. pameran, kita tetap pengen eksis dong, profesi kita nggak mati, orang tahu bahwa kita sedang mengerjakan apa. Nah, gimana caranya ya itu tetap melakukan aktivitas, tetap mengadakan acara antara lain yaitu kolaborasi ini. Seperti itu.
gitu. Oh gitu, wah seru banget nih. Nah, nih Bu, ngomongin mengenai himpunan desain interior, kita juga mau info ini Bu, kalau Kenari Jaya dan juga HDI mengadakan kompetisi Handle Design Competition. Nah itu hadiahnya Ya, lumayan loh Bu, 120 juta loh Bu. oh, 20 juta untuk beberapa pemenang nih Mas Joko. Kalau untuk 120 juta untuk 3 orang pemenang Bu. Oh, Tiga kategori untuk sebagai pemenang. Jadi untuk keterangan desain-desain interior mungkin timnya Ibu, ya kan Kenaja sama HDI ini kerjasama nih untuk ngadain kompetisi Handle Design Competition. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya juga bisa lihat di website kami di www.award.kenarijaya.biz gitu Bu. Oke. iya, iya. Kasih Terus infonya ya ini Mas Joko. ya Bu Mila. Ya, Bu Mila, saya mengucapkan terima kasih nih Bu sudah ikut bergabung live bersama Kenari Jaya, sudah bisa meluangkan waktu bersama kita, sudah bisa sharing, ibaratnya sudah memberikan tips atau mungkin ibaratnya masukan-masukan, insight kita-kita mengenai the design interior. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Mila. Semoga Bu Mila selalu sehat selalu dan selalu sukses ya Bu Mila ya. Ada kata penutup terakhir mungkin Bu Mila? Eh kita ini Iya, dari mewakili HDI ya, mewakili sebagai anggota HDI dan pengurus HDI juga mengucapkan terima kasih kepada Kenari Jaya. Semoga kerjasama kita tetap langgeng, betul Bu. tetap Betul Bu. ya kan. Iya, Sama betul Bu. ya. Jadi semoga apa namanya kedua belah pihak Kenari Jaya tetap bisa apa namanya Eksis eksis, terus ya Bu ya. produknya tetap bisa membantu para desainer untuk merealisasikan desain-desain mereka. Gitu aja. Pasti Bu. Oke, kalau gitu sebelum oke. Ya, terus satu lagi nih Bu, sebelum kita akhiri bincang Kenari Jaya ini, saya mau menginformasikan bahwa Kenari Jaya itu punya grup Facebook nih Bu, dengan nama Kenari Jaya Academy. Jadi Kenari Jaya Academy itu terbagi menjadi 4 kelompok. Jadi grup Facebook itu terdiri dari kelompok arsitek, interior design, developer, dan juga tukang. Jadi kalau misalkan sahabat Kenari yang ingin bergabung dengan grup Facebook kami, mungkin desain interior muda, atau mungkin arsitek, atau mungkin developer, bisa bergabung dengan grup Facebook Kenari Jaya Academy. Untuk linknya bisa lihat di bio Instagram Kenari Jaya Bu Mila. Oke, Nah, Bu Mila, ya, saya ya. akhir kata, saya mengucapkan terima kasih Ibu sudah diberikan waktu untuk ikut live dalam bincang Kenari Jaya Ibu Mila. Oke, Salam kalau buat Pak gitu Hendra. Ibu, selamat malam. Siap, saya sampaikan ke Pak Hendra, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Oke, sampai di sini dulu bincang Kenari Jaya malam ini. Saya Joko Supono, pembawa acara host untuk bincang Kenari episode 39 ini. Saya mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang salah. Nantikan bincang Kenari Jaya selanjutnya. Ingat kunci, ingat Kenari Jaya. Selamat malam. Kenari Jaya, kita harus sangat bekerja. Sahabat untuk semua, tanpa melihat perbedaan. Pastikan mulai berkarya bersama Kenari Jaya, bagaikan rumah kedua.